Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Saya yakin dan percaya pada hari ini kita sudah menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau siapkan keberadaan hidup kita, keberadaan hati kita untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita mau angkat pujian, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Biarlah Dia menjadi pusat pujian kita, satu-satunya yang kita banggakan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kembali katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu. Sepanjang
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Mulut kami memuji-Mu, mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami agikan, Engkaulah yang kami sembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, kami ada saat ini semua karena Engkau. Mulut kami memuji Engkau Tuhan. Mulut kami mengangkat pujian karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami.
Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, melihat kedahsyatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah penolong kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, kami rindu pagi hari ini. Kami rindu mengagungkan Engkau, menaikkan pujian kami bagi Engkau. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah di tengah ibadah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Biarlah kami boleh sama-sama menerima dan merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita boleh merasakan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, amin. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan mengangkat kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Kita mau angkat pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita akan dibawa terbang tinggi, melintasi segala badai oleh Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan siapkan diri kita untuk membaca pengakuan iman rasuli. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan melalui hari-hari yang ada di hadapan kita. Semusim berlalu, tapi Dia Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tetap pelihara kita, amin. Kita mau angkat pujian ini, katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami sebagai umat-Mu masih boleh diberi kesempatan mendengarkan sebagian daripada firman Engkau. Oleh karenanya hamba berdoa, berkenan kiranya Engkau menyatakan urapan yang baru atas hamba, sehingga boleh menjadi berkat bagi yang mendengar untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengangkat tema mewaspadai aktivitas iblis di akhir zaman. Adapun bacaan kita diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan tegas, firman Tuhan jelas bahwa ada satu kegerakan yang sangat jelas dan punya target yang tidak main-main. Orang percaya firman Tuhan katakan punya lawan yang tangguh. Lawan yang tangguh itu adalah iblis. Iblis disebut lawan yang tangguh karena apa? Dia tidak pernah mengenal waktu istirahat di dalam mencari mangsanya.
Dan mangsanya sangat tegas dikatakan adalah orang percaya yang dapat ditelannya. Terus menerus dia berjalan keliling. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia tidak pernah mengenal istirahat. Dia tidak pernah istirahat untuk tidur. Istirahat untuk makan dulu. Pokoknya tidak ada waktu untuk berhenti. Untuk istirahat. Dia pokoknya terus melakukan berbagai kegiatan agar dia dapat untuk menjatuhkan sebanyak-banyak mungkin orang percaya. Oleh karenanya, kita perlu, sebagaimana firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya mari kita semakin membangun sebuah kewaspadaan di dalam kita melangkah, di dalam kita berbuat, di dalam kita bertindak, di dalam kita mengeluarkan kata-kata kita, agar itu tidak menjadi sebuah pintu masuk, sebuah ruangan untuk iblis mendapat tempat. Sebab firman Tuhan katakan di dalam surat Efesus pun bahwa janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa firman Tuhan sampai berkata agar kita perlu mewaspadai agar iblis tidak mendapatkan sedikit pun kesempatan. Karena iblis itu lawan yang punya pengalaman yang luar biasa. Karena iblis itu lawan yang secara intelijensia dia sangat cerdik. Bayangkan kita ini saja, saudara, untuk kita sadari kita manusia yang ditebus tetapi masih dibalut dengan tubuh dosa. Keinginan daging kita masih tinggi sekali. Dan itu bisa dia jadikan sebagai pijakan, sebagai landasan. Adam dan Hawa itu dibalut dengan tubuh kemuliaan. Tetapi mereka pun jatuh. Terjadi pelanggaran sehingga mereka suka atau tidak suka, pada akhirnya harus meninggalkan Taman Eden. Karena iblis begitu cerdik di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga Hawa, Adam terjerumus ketika mereka meresponi apa yang disampaikan oleh iblis. Namun saya percaya kalau kita itu tetap hidup dalam berjaga-jaga, hidup di dalam kewaspadaan, maka kita tidak mudah untuk dijatuhkan oleh iblis. Kalau kita tidak lengah di dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, sekalipun kita sedang berada di dalam satu situasi, satu kondisi yang memang di mana kita benar-benar mengalami suatu tekanan yang berat dengan kehadiran virus corona ini. Itu jangan sampai membuat saudara dan saya itu masuk di dalam jebakannya iblis. Coba saudara perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan 32. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku, kata Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, gerakan iblis
aktivitas iblis itu sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Gerakan iblis ditujukan kepada orang-orang pilihan. Oleh karena itu sebagai orang pilihannya Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita itu pertama harus sadar betul bahwa kita punya lawan musuh yang tangguh. Kita punya lawan musuh yang hebat, yang tidak boleh kita anggap remeh. Karena dia memang cerdik, sudah gitu dia punya pengalaman yang segudang. Dan dia pekerja keras yang tidak pernah mengenal istirahat. Iblis bekerja, sekalipun dia belum mendapat mangsa, dia tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Terus saja dia berkeliling, sampai dia menemukan. Dan mungkin saudara menjadi targetnya, mungkin saya yang menjadi targetnya. Dan kita mendengar banyak anak-anak Tuhan, banyak aktivis-aktivis gereja. Mereka mungkin makin lemah secara iman. Banyak yang mundur dari mimbar-mimbar pelayanan. Hanya masalah-masalah hubungan yang retak. Lalu mereka meninggalkan pelayanan mereka. Di dalam Injil Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-8, saudara boleh perhatikan, saya bacakan. Jawabnya, waspadalah. Apa? Supaya kamu jangan disesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena pada akhir zaman katanya, iblis akan memakai instrumen-instrumen orang-orang tertentu agar sedapat mungkin dia dapat menyesatkan sebanyak mungkin orang. Oleh karenanya disebut waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang, kata Tuhan Yesus, dengan memakai namanya Tuhan Yesus dan berkata, akulah dia. Saudara, kehadiran teknologi ini telah membuat banyak orang tidak lagi suka, tidak lagi tertarik dengan buku yang setebal ini yang bernama Alkitab. Dulu mungkin kita orang begitu rajin di dalam membaca Alkitab. Dan iblis telah menghadirkan teknologi yang begitu canggih. Yang di dalamnya kita kenal sebagai gadget, handphone. Kita memang betul bisa mendownload Alkitab. Tetapi coba saudara sendiri merenungkan berapa banyak waktu yang kita bisa berikan untuk membaca Alkitab yang konon ada di handphone kita. Yang sebenarnya kapan saja, di mana saja kita bisa. Tetapi kita kurang begitu tertarik di dalam kita membaca, merenungkan. Waktu kita banyak habis hanya dengan kehadiran handphone ini yang isinya berbagai macam, yang punya daya tarik yang begitu luar biasa. Dan saudara, ini menjadi salah satu alat yang luar biasa iblis yang mengecoh orang percaya, yang mengecoh, yang membuat kita kehilangan kesadaran untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tak terkecuali para pendeta. Tak terkecuali kami-kami juga harus mengakui bahwa kehadiran handphone itu telah menyita banyak waktu kami yang hilang di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terlalu banyak orang percaya. Nah, ini yang saya maksud untuk disampaikan bertalian dengan firman Tuhan katakan, sadarlah Bapak Ibu Saudaraku,
Waspadalah. Karena kegiatan, aktivitas iblis itu sungguh sangat begitu halus. Dia tidak bermain di ranah kasar-kasaran, tapi begitu halus. Dia melumpuhkan kita dengan kehadiran teknologi. Dengan kecerdikannya, dia menciptakan teknologi yang begitu menakjubkan, membuat kita kehilangan kesadaran. Coba saja saudara renungkan kembali. Hari-hari yang kita lalui. Apakah kita terus dengan handphone kita yang berisikan macam-macam itu. Tetapi kita terfokus kepada Alkitab yang ada di dalam handphone. Saudara yang bisa menjawab itu. Kita lebih senang. Lebih tertarik dengan berita-berita hoax yang ditebarkan oleh iblis. Lalu kita mulai forward. Saya lihat handphone sekarang tuh lucu isinya. Kalau orang ber-WA sudah tidak lagi pakai kata-kata, tetapi pakai simbol-simbol, foto-foto orang yang lucu-lucu. Itu dijawab terus. Saya memperhatikan orang itu tidak begitu tertarik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk menyampaikan kata-kata bijak dan ditambahkan oleh firman Tuhan. Tetapi saya lihat peminatnya makin menurun. Tapi kalau saya pasang foto malah, peminatnya yang like-nya banyak sekali. Bisa ratusan. Tetapi ketika saya sampaikan justru yang ada kaitan dengan firman Tuhan, yang like-nya itu cuman sedikit. Saya lihat dari view-nya itu kalau dalam bentuk video di saya punya Instagram, cuman sedikit. Orang tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan. Nah makanya ini loh yang perlu untuk kita sadari. Kalau tidak, kita terbawa di dalam permainan iblis. Kembali Bapak Ibu, saya mau bacakan bagi kita melalui Injil Markus pasal 13. Ayatnya yang ke 22 sampai dengan 23. Markus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Penulis Injil Markus seperti menyalin perkataannya Tuhan Yesus, bahwa akan datang masa muncul iblis dengan topeng Mesias palsu. Dan mereka mulai mengadakan sebuah tanda-tanda ajaib. Sekarang itu sulit membedakan tentang mujizat yang dari Tuhan dengan yang tidak dari Tuhan. Kita begitu terkesima dengan sebuah situasi. Kalau kita itu mengikut Tuhan hanya targetnya terjadi sebuah mujizat, kita akan mudah untuk disesatkan oleh iblis. Sebab iblis pun dapat dan bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Kita ingat ketika Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan di depan Firaun, maka para orang-orang pintarnya Firaun pun dapat mengimbangi, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, itu merupakan suatu fakta bahwa iblis juga punya kekuatan supranatural, punya kekuatan adikodrati. Dia sanggup untuk mendemonstrasikan dan kita bisa terpukau di dalam melihatnya. Namun, jika kita tidak mewaspadainya,
kita akan terseret. Kehadiran tanda-tanda ajaib di gereja, itu saya berharap itu benar-benar lahir dari kuasa Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan iblis menunggangi di dalamnya. Makanya yang betul, ketika kita ingin menjadi pengikut Tuhan, ketika kita ingin beribadah, kita harusnya hanya memperdulikan, fokus hanya kepada Yesus. Sehingga kita dapat menikmati setiap perkataan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan itu firman. Bukan hanya menanti tentang berkat, tentang mujizat. Oleh karenanya Bapak Ibu, hendaklah setiap kita sebagai orang percaya perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan aktivitas. Perlu dengan sungguh-sungguh untuk melihat gerakan setan serta antek-anteknya. Diperlukan sebuah kepekaan. Diperlukan suatu karunia dalam membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak berasal dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan yang begitu jelas sekali melalui 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan di sana. Janganlah kita mudah, cepat untuk percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah itu berasal dari Allah atau bukan berasal dari Allah? Ada sebuah hal yang sederhana kita kaji. Jika orang itu diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Jika orang itu sekali lagi diberkati dengan berlimpah-limpah. Maksud saya jika itu berkat berasal dari Tuhan, harusnya orang itu semakin setia kepada Tuhan. Harusnya orang itu semakin nurut kepada Tuhan. Tetapi kalau berkatnya banyak, dia menjadi seorang pembangkang, tidak menjadi seorang penurut, maka berkat itu perlu kita pertanyakan, berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis? Sebab salah satu yang membuat manusia terkecoh ketika iblis menawarkan yang bersifat materi, harta, kedudukan, jabatan. Jangankan kita, Tuhan Yesus itu pernah dibawa oleh iblis ke sebuah tempat yang sangat tinggi. Lalu diperlihatkan dengan jelas sekali kekayaan dunia. Kekayaan dunia. Lalu iblis menawarkannya kepada Yesus. Akan kuberikan semuanya kepadamu. Asal engkau mau menyembah aku. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, hanya Allah lah yang layak disembah. Hanya Allah lah yang layak disembah. Jadi iblis itu dia hadir untuk memberikan tawaran-tawaran yang menyenangkan secara jiwani. Yang menyenangkan secara badani. Nah ini kalau kita tidak sadari. Yesus pernah berkata, buat apa engkau memiliki kekayaan seisi dunia, namun jiwamu binasa. Ini yang perlu Bapak, Ibu, Saudara dan saya waspadai. Karena orang percaya itu menjadi on target. Iblis terus-menerus berusaha agar manusia itu
tidak membangun hidupnya semakin hari, semakin intim dengan Tuhan. Saya senang untuk hadirnya handphone. Coba saudara berani nggak jika ditantang hidup 24 jam tanpa HP? Kemana-mana HP ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau ada yang paling berbahagia di dunia ini namanya HP. Istri boleh ditinggalkan, anak boleh ditinggalkan, orang tua boleh ditinggalkan, semua boleh ditinggalkan. Coba HP. Begitu HP ketinggalan, rasanya orang itu udah mau gila. Rasanya hidupnya itu benar-benar hampa, kosong. Coba kalau ini diibaratkan. Sebuah pujian berkata begini. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Sekarang lagu itu masih tetap sama mungkin iramanya. Namun kata-kata berubah. Sepertinya manusia sudah dicekoki oleh iblis sehingga lagu itu berubah. Ku tak dapat hidup tanpa handphone. Seandainya aja Tuhan bikin korslet ini satelit. 3 hari tidak ada wifi. Wah, rasanya hidup menjadi kacau. Dunia menjadi porak-poranda. Tapi manusia tidak pernah sadar betapa dia binasa. Hidup tanpa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Harusnya ini menyadarkan kita bahwa benar-benar tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa. Katanya dalam kalimat keren begini. Without God, I am nothing. Apakah betul? Kita bisa dapat berkata begitu. Tapi yang sesungguhnya, kita sudah menyembah setan melalui handphone. Ini yang harus diwaspadai. Setan hadir lewat handphone. Setan hadir lewat teknologi canggih ini. Lewat seluler. Dia sudah melockdown instrumen rohani di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari. Dia telah melumpuhkan organ-organ rohani orang percaya. Kalau kita tidak mau disadarkan, tidak menutup kemungkinan menjadi sia-sia selama ini. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam perilaku kita, kita telah menjadi penyembah setan lewat kehadiran teknologi. Dan apakah kita masih yakin ketika kita meninggalkan dunia ini, sekalipun kita mengutip Alkitab lalu taruh di batu nisan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Silakan saja kita taruh ayat-ayat Alkitab di kuburan kita. Tapi apakah jiwamu, nyawamu benar-benar ada bersama Kristus Yesus? Orang boleh yakin. Mari kita menyadari akan apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau kembali kepada tawaran firman Tuhan yang sangat klasik. Di dalam membangun hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Agar iblis itu tidak punya ruang yang luas. Mari kita kembali mau membangun kehidupan doa. Mari kembali kita mau membangun kehidupan untuk dapat memberikan
waktu di mana kita dapat memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Sebab pujian penyembahan tidak milik satu denominasi gereja. Nyanyian, pujian, penyembahan tidak dapat diklaim oleh kelompok aliran-aliran tertentu, gereja-gereja tertentu. Saudara, pujian itu punya kekuatan supranatural jika kita naikkan dengan sungguh. Ada banyak catatan-catatan Alkitab. Contoh Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu dengan rantai di dalam penjara. Mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Namun mereka dapat membangun keintiman mereka dengan Tuhan dan menghadirkan kuasa supranatural untuk melepaskan belenggu yang membelenggu mereka. Lewat apa? Doa. Dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian umatnya. Berarti pujian yang kita naik dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tidak menutup kemungkinan untuk menarik, mengundang takhta Allah hadir. Dengan kehadiran takhtanya, maka kuasanya itu dapat dinyatakan, lalu dapat melepaskan, membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita selama ini. Belenggu yang membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Itulah sebabnya. Mari bangun kembali. Nasihat-nasihat klasik. Handphone telah membuat kita kehilangan waktu berdoa banyak dengan Tuhan. Handphone telah membuat kita kehilangan banyak waktu untuk membaca setiap firman Tuhan. Handphone telah membuat, dia telah mencuri banyak, dia telah menyita banyak waktu yang kita bangun dulu dengan Tuhan. Daud berkata, tidak ada yang sangat aku cinta dalam hidupku kecuali Taurat-Mu. Aku merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan Taurat itu terus membasahi jiwanya Daud. Taurat itu menjadi sesuatu yang menyukakan Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan, aktivitas iblis itu sangat jelas. Targetnya adalah kita sebagai orang percaya yang digambarkan dengan Simon. Simon, iblis telah menuntut menampi engkau. Simon adalah salah satu murid Tuhan yang olehnya Alkitab katakan, di mana Yesus pernah berkata, Simon, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kalau Yesus berkata di dalam Injil Lukas tadi, Simon, Simon, iblis telah menuntut, berarti ini ditujukan kepada gereja agar sadar bahwa gereja telah menjadi target iblis, ditampi agar kemudian gereja itu ditumbangkan oleh iblis. Mari kita mau sadar. Mari kita mau berjaga-jaga. Sebab Alkitab itu memberikan 3 kata sinonim. Ya, hati-hatilah, waspadalah, berjaga-jagalah. Dari apa? Karena iblis akan selalu tampil dengan casing-casing yang baru. Namun intinya, isinya sama. Tapi casingnya yang diubah terus. Dan dia begitu jeli membaca situasi. Oleh karenanya, saudaraku,
yang Tuhan Yesus sangat kasihi dan cintai. Ingat, Dia tidak ada mau satu dari kita itu hilang. Makanya kan jelas Alkitab bilang ada 100 domba. Yesus rela meninggalkan yang berapa? 99 untuk mencari satu yang hilang. Artinya satu tidak boleh hilang. Nah, ini yang menjadi PR kita. Tugas kita yaitu apa? Mari kita sadar. Sekarang saudara, handphone itu tidak lagi milik orang yang tinggal di kota-kota besar. Handphone itu bukan lagi milik orang-orang yang sekolahan. Handphone bukan milik orang-orang yang berduit. Tapi ingat, anak balita sekarang pegang handphone. Oma-oma, opa-opa sekarang pegang handphone. Gadget. Dan coba bayangkan, bangun pagi-pagi saudara sadar. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara pegang? Alkitab atau HP? Artinya, kalau saya berani berkata secara ekstrim, HP itu telah menjadi alat iblis yang dahsyat dan sungguh-sungguh sangat menarik. HP ini telah menjadi kepanjang tanganan iblis untuk mengelabui banyak orang percaya. Tak terkecuali hamba Tuhan. HP ini dikenal dengan istilah seluler. Itu telah melockdown. Kita punya sel-sel rohani. Dan saudara, sel-sel rohani banyak orang percaya. Makin lama itu makin lemah. Karena mereka telah memberi waktu banyak untuk handphone. Dan hampir bahkan tidak ada waktu lagi untuk membaca firman. Hampir tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Hampir tidak ada waktu lagi untuk menyanyi. Memuliakan Tuhan. Saudara boleh ke gereja. Coba saudara renungkan. Betul Anda menyanyi untuk Tuhan atau cuma karena diajak oleh para worship leader? Betulkah Anda memperhatikan setiap khotbah yang disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh para hamba Tuhan? Tidak sedikit. Saya mendengar dan saya melihat dari mimbar. Ketika saya berkhotbah di masa-masa sebelum adanya COVID ini. Sementara pendeta dengan semangat berkhotbah, berapi-api. Banyak jemaat enteng main handphone. Bahkan ada orang tegas-tegas sambil jongkok begini lalu dia menerima handphone. Tidak rela dia untuk di silent. Tidak rela dia walaupun sudah dihimbau untuk sementara waktu. Hormati hadirat Tuhan. Hormati Tuhan mau bicara. Untuk handphone dimatikan. Tidak rela mereka. Ingat. Handphone telah melumpuhkan sel-sel rohani. Kalau kita tidak menyadari ini, saudaraku, kita akan kehilangan hal-hal yang substansial. Kita akan kehilangan hal-hal yang esensi dalam klaim kita sebagai orang percaya. Untuk itu, saya hanya kembali sebagai seorang hamba menghimbau saudara. Sadarlah, lawanmu sedang terus bergerak. Dia tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti. Dia tidak pernah untuk mau beristirahat. Karena dia pun mungkin mulai sadar bahwa waktunya semakin singkat. Waktunya semakin sedikit. Makanya dia makin giat. Untuk apa? Untuk terus menjalankan misinya. Agar sebagaimana firman Tuhan katakan. Sedapat mungkin. Dia dapat menyesatkan banyak orang percaya. Dengan cara apapun dia lakukan. Dengan cara bagaimanapun dia akan lakukan. Sebab target aktivitas kegiatannya iblis itu
ditujukan hanya mereka yang dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, agar kemudian mereka mulai meragukan ketuhanan Kristus, keilahian Kristus. Dan mereka akan meninggalkan Kristus. Sehingga mereka pelan-pelan imannya dimatikan dan binasa melalui penghukuman kekal Allah bersama dengan setan dan para antek-anteknya. Menderita kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya tidak sekedar membekali, menyadarkan kita agar mari kita lakukan kembali yang sangat klasik. Berdoalah. Katanya sebelum Anda didoakan, terus baca firman. Karena firman itulah yang sanggup menguatkan kita ketika berhadapan dengan masalah. Dan musuh besar kita adalah iblis. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman yang telah disampaikan pada kesempatan ini. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Berkenan Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat yang permanen di hidup kami hingga di masa-masa mendatang. Tuhan, pada kesempatan ini kami dan jemaat gereja kami masuk di dalam syafaat. Kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, serta pemimpin-pemimpin kami yang memimpin negeri kami ini, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan pelosok. Mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, terlebih mereka yang ada di eksekutif. Kami doa agar roh takut Tuhan melingkupi kehidupan mereka, melingkupi berbagai kebijakan yang akan mereka ambil, dan dalam penyusunan berbagai kebijakan, undang-undang, dan lain-lain sebagainya. Tuhan Yesus tolong mereka agar diberikan pikiran-pikiran yang cemerlang, yang dilandasi pada takut akan Tuhan. Berkati hidup para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biar kekuatan, kesehatan ilahi mewarnai hidup mereka. Dijauhkan para pemimpin kami dari berbagai penyakit, virus, kuman, bakteri. Kalau kami boleh berdoa menolak, untuk meminta Tuhan singkirkan dari negeri kami. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bagian dari gereja. Kami berdoa Tuhan, agar virus yang sudah merenggut banyak jiwa, virus yang telah melemahkan sampai kepada sendi-sendi ekonomi negara kami, virus yang telah menjadi sebuah masalah yang sangat serius di negeri kami. Kami doa kiranya Tuhan berkenan untuk disingkirkan dari wilayah negara negeri yang kami cintai ini. Kasihanilah tim dokter, para perawat, juru rawat yang terus bekerja tanpa mengenal waktu. Tenaga mereka capek, mereka tidak mungkin dapat jumpa sering dengan keluarga mereka. Biar Engkau hadir,
untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami doa Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Terima kasih. Biarlah lewat masalah ini, Tuhan masih berkenan memberkati keuangan negara kami, ekonomi negara kami, keamanan negara kami. Dan biarlah berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk boleh dapat membantu rakyat dan masyarakat yang sedang terpuruk. Tuhan, kepadamu kami berteriak, kami berseru, kami berdoa untuk minta belas kasihan-Mu tercurah dan dicurahkan di negeri kami yang kami cintai ini. Tolonglah Indonesia. Biar juga gereja yang menjadi doa kami, yang hadir di seluruh pelosok tanah air ini, boleh menjalankan peran dari misi ilahi, menjadi terang dan menjadi garam, boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Kami berdoa masyarakat Indonesia, biar juga boleh semakin bahu-membahu, topang menopang, tolong menolong di tengah situasi virus yang melanda negeri kami. Kami boleh bersama-sama, bersatu padu, bergandeng tangan untuk memerangi daripada virus ini dalam perkembangannya. Kami boleh menjadi anak-anak bangsa, masyarakat yang boleh bersama-sama dengan pemerintah dan ikut menopang membantu pemerintah, ikut menopang membantu tim medis untuk kami tidak pergi ke tempat-tempat jika kami memang tidak perlu untuk pergi ke tempat-tempat yang bersifat keramaian. Demi kami menopang program-program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tolong ya Tuhan, gereja hadir untuk boleh memberikan teladan bagi masyarakat di seputar gereja. Kami doa untuk gereja kami diberkati, jemaat kami, gereja kami dengan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami ini. Yang olehnya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, marilah bersama kita sekalian mengarahkan segenap hati, pikiran dan hidup kita kepada Tuhan Allah, sumber segala berkat. Karena daripadanya lah mengalir berkat untuk kita sekalian. Oleh karenanya dengan iman terimalah berkatnya. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan, penghiburan, naungan, perlindungan, pembelaan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian berkat bagi kita sebagai umat miliknya. Sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin.
Shalom.